Hey guys, selamat datang di ibadah pertama di tahun 2021 di Creative City Worship. Saya berharap kalian semua had a great time with your loved ones celebrating New Year's. And I hope you guys are in well, are in health, and good spirit untuk kita memasuki tahun yang baru ini juga. Itu saya temukan suatu hal yang sangat menarik ketika kita memasuki tahun yang baru, seolah seperti ada sebuah harapan yang baru, ada ekspektasi yang baru, juga ada lembaran yang baru yang menunggu kita, menanti kita untuk kita tulis bersama di tahun yang baru ini. Saya percaya tahun 2020 banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin tidaklah mudah bagi banyak daripada kita. Sebuah hal yang banyak sekali yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan itu semua menciptakan sebuah situasi yang sangat tidak menentu, bahkan ketidakpastian. Saya menghabiskan hari-hari terakhir di tahun 2020 yang kemarin itu dengan banyak sekali merenungkan peristiwa-peristiwa apa saja sih yang saya lewati sepanjang tahun 2020. Saya uh, melewati itu semua, itu membuat saya bertanya-tanya, terutama mengenai peranan saya. Isi saya seorang ayah, saya seorang suami, saya seorang anak, saya seorang pekerja profesional di industri, dan saya juga seorang pemimpin gereja. Dan ketika saya membayangkan itu semua, ketika saya merenungkan itu semua, ada sebuah perasaan yang tiba-tiba keluar dari dalam diri saya yang membuat saya seketika itu seolah seperti kewalahan. Seolah seperti saya itu overwhelmed and bahkan anxious about what will happen this time around sepanjang tahun 2021 ini. Perasaan overwhelmed itu adalah sesuatu hal yang saya gumuli dari waktu ke waktu. Dan saya melihat akhir tahun kemarin itu adalah waktu yang tepat, waktu yang baik untuk saya kembali merefleksikan itu semua supaya saya dapat membenahi sesuatu yang perlu saya perbaiki di tahun yang baru ini juga. Dan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegiatan sehari-hari saya, seolah setiap peranan dari apa yang saya kerjakan itu menuntut diri saya untuk dijadikan sebagai prioritas utama yang perlu saya lakukan. And I think it all contributes to that overwhelming experience that I had waktu saya merenungkan semuanya ini. 2020 saya merasakan banyak sekali dari kita yang dituntut untuk melakukan lebih daripada cuma sekedar melakukan suatu hal yang baru. It demanded more effort from us. It demanded more management. Mau kita resources yang kita dipercayakan oleh kita, sampai dengan kerja keras yang lebih, kesabaran yang lebih. Dan saya bahkan joke to myself that God, I need your extra grace for my life. You see, I'd be lying to you all kalau saya mengatakan dalam saya merenungkan ini semua, saya telah menemukan sebuah jawaban. Saya akan berbohong kepada kalian if I've told you guys that I have figured everything out. And therefore 2010 saya akan menjalani ini jauh lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Tapi di tengah perenungan saya, ada suatu hal yang saya alami, ada suatu hal yang saya dapat imani, dan saya dapat ambil keputusan berdasarkan perasaan itu, berdasarkan experience itu, bahwa saya yakin rencananya adalah sesuatu yang terbaik dan baik untuk saya. Ketika saya merenungkan hal-hal yang saya gumuli, itu tidak hanya saya melihat kepada janji Tuhan, tapi saya juga melihat melalui apa yang gereja ini sudah lakukan untuk kehidupan saya, melalui para volunteers, melalui para jemaat yang begitu telah memberkati kehidupan saya. And for that, saya ucapkan, I'm thankful, I'm grateful for many of you guys. Saya ingat ketika beribadah awal tahun 2020,
saya membahas tentang discipleship, bahwa gereja memiliki sebuah peran yang lebih daripada cuman gereja itu sebuah simbol bangunan. Melainkan gereja ada untuk jemaatnya. Gereja memiliki peran untuk menjadi tempat di mana ia dapat menumbuhkan jemaatnya. Dan saya percaya ini bukanlah sebuah tugas yang mudah juga. Di ibadah awal tahun 2021 ini, saya ingin kembali mengajak saudara-saudara untuk kembali melihat the esensi dari sebuah gereja yang perlu kita lakukan. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru menyertai kami juga. Bapak, we are grateful kalau hari ini kami masih dapat berkumpul melalui online platform ini, Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu undang untuk Engkau dapat bekerja dari setiap pada kami. Berikan kami pemahaman yang baru, a whole new level of understanding of your word. Thank you, Jesus. In your name, amen. Mari kita buka Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 6. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan saya, ayat ini mengingatkan saya bahwa ketika beberapa dari kami memutuskan untuk membangun gereja Creative City Worship, sebenarnya bukan kamilah yang memulainya. Bahwa sebenarnya ada sebuah kuasa yang begitu besar, yang begitu jauh dari kami punya pemahaman, kami punya pengertian yang sedang bekerja. Dan saya yakin kuasa tersebut dulu bekerja, saat ini pun juga sedang bekerja di antara kita semua. Dan hal tersebut membuat saya kemudian bertanya-tanya, ketika kita menghadapi masalah seperti sekarang, tantangan-tantangan seperti sekarang, apa sih sebenarnya yang kita sudah lakukan minggu demi minggu? Apa sih yang gereja ini sudah lakukan dari sepanjang keberadaan gereja ini ada sampai dengan hari ini? Jadi tantangan itu akan selalu ada. Tantangan itu akan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Dan saya percaya ketika kita berhasil melewati sebuah tantangan, akan ada sebuah tantangan yang baru yang akan kita hadapi kemudian. Menurut saya, tantangan itu ada karena ia merupakan sebuah bagian yang alami yang untuk kita jalani bersama. Beberapa di leaders di tempat ini, mungkin sejak adanya pandemi, kita hanya bisa video conf. Ya, dan di dalam video conference tersebut kita sama-sama membahas kegiatan-kegiatan apa saja yang gereja ini akan lakukan. Kita membahas tema bulanan, kita membahas jadwal untuk speakers, bahkan kegiatan atau special event apa sih yang akan kita rayakan throughout the year. Di belakang layar pun masih terjadi pembahasan-pembahasan yang secara terus-menerus itu dilakukan. Mulai dari desain, mulai dari konten sosial media, sampai dengan pembahasan untuk jadwal petugas atau volunteers yang akan melayani setiap minggunya. Dalam situasi pandemik seperti saat sekarang ini, intensitas komunikasi di belakang layar pun semakin tinggi. Effort yang dikeluarkan pun semakin tinggi. Tuntutan akan komitmen itu juga akan dituntut juga semakin tinggi. Dan teman-teman dengan sedemikian itu mencoba untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan resource yang kita miliki saat ini. Namun di balik ini semua, saya percaya bahwa
resources yang kita miliki saat ini itu cukup, itu pas untuk dapat kita melewati tantangan yang ada saat ini juga. Now, why do I share this with you guys? Nomor satu, izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur saya kepada saudara-saudara di tempat ini atas apa yang saudara-saudara lakukan minggu demi minggu, baik on maupun off the camera. Rasa syukur ini timbul karena apa yang kalian sudah lakukan secara terus-menerus itu merupakan dan menjadi berkat untuk saya, itu menjadi berkat dalam kehidupan saya. Bagaimana saudara how you display your ministry itu bukan sesuatu yang hanya sekedar karena kalian bisa, bukan karena kalian ahli dalam bidangnya, tapi lebih daripada itu. Ketika saudara memutuskan untuk melayani, pelayanan tersebut timbul dari rasa syukur saudara atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara. And for that, once again, I am grateful for many of you guys. Saya memutuskan untuk share hal-hal ini di hari pertama atau di minggu kedua di tahun 2021 ini. Karena pada akhirnya, saya menginginkan untuk gereja ini dalam kita beribadah, dalam kita melakukan apa yang kita kerjakan, itu jauh lebih daripada cuma sekedar hal-hal yang sifatnya gerejawi. I wish that we do not do just because it's a church thing to do. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan minggu demi minggu hanya for the sake of the church must go on. Saya menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara, karena jika kita melakukan ini semua, selain untuk memberitakan kabar baik, berita Injil, atau gospel, maka kita kembali perlu mengevaluasi keberadaan kita. Kalau fungsi atau tujuan gereja kita itu tidak untuk membawa orang mengenal Kristus, mengenal Yesus, maka keberadaan kita sia-sia. Kerinduan saya kepada gereja ini, terlebih atau terutama untuk diri saya sendiri, adalah bagaimana kita bisa melakukan ini semua dengan rasa penuh sukacita. Sesuatu yang tidak mudah. Dan kalau saya boleh jujur, apakah saya jenuh melakukan ini semua sepanjang 7 tahun terakhir? Yes, saya jenuh. Kalau saya boleh jujur, apa nggak saya capek melakukan ini semua sepanjang 7 tahun terakhir? Yes, saya capek. Dan kalau saya boleh jujur, bagaimana ketika saya spiritually dried atau spiritually drained, bagaimana saya dapat memimpin pertumbuhan iman di tempat ini. Namun di satu sisi, jika saya mengizinkan perasaan-perasaan itu untuk get the best of me, to get better of what I am, what God has started for us to do in this place. Bagaimana kemudian saya makin bisa melakukan hal ini dengan rasa sukacita. Rasa penuh dengan sukacita saya itu akan semakin jauh untuk saya pegang. I won't be able to grasp that joy. You see, the Bible teaches us that the joy of the Lord is your strength. Sebagaimana manusia, sebagaimana kita memiliki berbagai macam keterbatasan, berapa banyak dari saudara harus sedemikian besar berusaha untuk juggle dengan apa yang kalian perlu lakukan dalam kehidupan saudara. Sama seperti tadi saya sampaikan, bahwa saya memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan saya.
Jadi merupakan sebuah keterbatasan dalam kehidupan saya untuk saya to be able for me to manage everything at once. I would be so struggle to do everything at once. Dan berapa banyak pula dari saudara di tempat ini yang dengan sedemikian itu berusaha to remain joyful in doing everything. Why is it being joy atau being joyful merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan? Tapi bukan sebuah hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. We just need to realize bahwa that the true joy comes from the one source only, which is the Lord. So untuk kita dapat menemukan sumber sukacita kita, kita harus mendekatkan diri kita pada sumbernya. We need to draw ourselves closer to that source of joy. It will strengthen us. It will enable us untuk kita dapat melewati tantangan-tantangan. And itu akan memampukan kita to remain joyful while everything may look fall apart di dalam kehidupan kita. Isi Filipi 1 mengingatkan saya bahwa dalam perjalanan pertumbuhan iman kita tidak pernah berjalan sendiri. Akan selalu ada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, because of your partnership in the gospel. Nah, saya tidak mencoba untuk mengatakan bahwa saya kadang merasakan, saya melakukan ini semua sendiri. No, namun sebaliknya, saya menyadari dengan penuh bahwa secara bersama-sama, ketika kita melakukan ini semua, bahwa ketika dalam kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dari gereja ini, itu ketika we do it together, hal tersebut akan menjadi lebih mudah. We are able to do more great things than if we do it one by one. Atau ketika kita melakukannya sendiri-sendiri. Saya menyadari dan saya melihat orang-orang yang ada bersama-sama memutuskan untuk membangun dan melakukan ini semua di gereja Creative City Worship. And when I see that, saya tidak mampu to help myself but to be thankful and to be grateful. And therefore, there is a certain joy yang timbul dari ini semua. Pada akhirnya, di message yang relatively short ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa in the beginning, pada mulanya, Ialah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita semua. Bahwa Ia pula yang akan menuntun pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan. Namun, ada sebuah pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab secara pribadi, yaitu apakah saya mau melakukannya itu semua. Pada akhirnya, saya ingin mengatakan, jika alasan kita bergereja, kalau bukan untuk memberitakan the kabar baik, the gospel, kembali, we are only doing church thing. Kita perlu mengkalibrate ulang maksud, tujuan, keberadaan gereja ini. We need to realign our hearts to His. Our existence, both secara organisasi gereja maupun kehidupan pribadi kita, ultimately should only lead lives to Jesus. Kalau di luar itu semua, then kita perlu evaluasi kembali keberadaan kita. You see, initially, ini bukanlah message yang saya ingin sampaikan hari ini. Tapi saya rasa ini adalah sebuah hal yang penting untuk dapat saya sampaikan. Ini adalah sebuah hal yang penting untuk kita dapat memulai tahun yang baru ini dengan sikap hati yang benar. Saya ingin kita semua untuk mengambil
momen ini untuk merefleksikan kembali why we do what we do. Saya sangat dapat mengerti jika kadangkala kita merasa terjebak dalam sebuah situasi di mana ketika kita seperti kehilangan arah. In the midst of whatever is going on in our lives, ditambah mungkin pelayanan di gereja, saya sangat dapat mengerti ketika kita kehilangan arah dalam pelayanan kita bahkan. Atau jangankan kita sudah memulai sebuah pelayanan, ketika kita ingin memulai pelayanan pun, kita sudah mungkin berpikir terlalu banyak. Am I qualified to serve? Saya bisa nggak sih melayani di gereja? Saya punya kemampuan apa sih sebenarnya untuk saya bisa melayani? Satu hal yang saya ingin katakan, jangan ragu. Just start. Jalan aja. Sangat disayangkan ketika kita terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian membuat kita itu menyerah di tengah jalan. Saya bisa pahami, namun saya sayangi ketika kita memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Saya temukan di situasi pandemik seperti sekarang ini, banyak hal yang jauh berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Dan menjadi terbiasa akan sebuah hal, unfortunately juga bisa menjadi sebuah penghalang yang besar, yang dapat membuat kita menjadi lebih baik, untuk kita dapat maju. Simply because we do not want to adapt, or simply because we cannot adapt. Masa pandemi ini memaksa kita untuk beradaptasi dan memulai sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Namun di sisi lain, kita pun terus memiliki sebuah keputusan untuk tidak perlu menyesuaikan diri. Tapi again, alangkah sayangnya kalau kita memutuskan kita tidak mau memulai atau membuat sebuah kebiasaan yang baru dan kita terus memaksakan kebiasaan kita yang lama. Jadi beribadah secara online itu ternyata membutuhkan sebuah effort yang jauh lebih besar daripada kita ibadah secara fisik. Betul, ketika kita ibadah secara fisik kita perlu bangun lebih awal, kita perlu travel to church, dan sampai di gereja pun kita perlu mencari parkir. Kalau kita ibadah online, kita bisa bangun lebih siang, kita bisa lebih fleksibel dalam kita beribadah. Terlebih untuk teman-teman yang terlibat di ibadah online ini. Setiap minggunya, apa yang mereka lakukan, itu juga jauh lebih menantang. Mereka harus merangkai. Ada praise and worship video sendiri, ada video sermon sendiri, ada announcement video sendiri. Mereka harus mengedit, mereka harus, memperbaiki banyak hal di belakang layar. And it's become quite a challenge. Jadi saya ingin kita kembali untuk kita melihat bahwa di balik tantangan-tantangan yang kita hadapi, ada sebuah kebahagiaan yang menanti untuk kita tuai. Sekalipun tuaian tersebut bukan milik kita. Ayat terakhir saya ingin tutup dengan Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di awal tahun ini, in this brand new year, mari kita mulai dengan sikap hati yang baru pula. Let's start with a new hope. Let's start with a new expectation, yaitu bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita
akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Untuk mengakhiri sesi hari ini, saya ingin sedikit sharing dengan kalian sebuah cerita tentang salah satu leader di tempat ini. You see, mungkin boleh dibilang I envied him. Why? Karena dia pernah bekerja di Disneyland during his younger days. Disneyland sampai dengan hari ini merupakan one of my lifelong dream. I hope one day I am able to visit Disneyland and enjoy the whole Disney experience. And he was a part of Disney family. He was a part of what they call a cast member. Seorang cast member memiliki tugas atau fungsi utama itu to make sure setiap visitor of Disneyland able to experience that Disney dream. Untuk menjadi seorang cast member pun juga bukan sebuah hal yang mungkin mudah, karena ia harus melewati beberapa proses, beberapa tahapan, sampai sebelum akhirnya, beberapa training bahkan, sebelum pada akhirnya ia dapat menjadi seorang anggota cast member. Nah, since Disneyland adalah sebuah perusahaan atau sebuah boleh dibilang mungkin industri yang bergerak di bidang entertainment, nggak heran kalau pekerja-pekerja ini itu dididik seolah seperti mereka itu bekerja di atas sebuah panggung hiburan juga. Mereka memerankan roles. Mereka bahkan menggunakan kostum dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. They live that life of role playing. Mengapa? Karena mereka mau memastikan setiap pengunjung yang mengunjungi Disneyland, they are able to experience the whole magic of Disney World. Dan saya ingat ketika dia menceritakan hal ini kepada saya beberapa waktu yang lalu, saya bisa melihat bahwa ada sebuah rasa bangga yang keluar dari raut mukanya, yang keluar dari cara dia berbicara ketika ia menceritakan bahwa I was part of a cast member in Disneyland. Ia pun pernah menceritakan bahwa I wouldn't mind if one day I retired, I go back and work in Disneyland. Ini sebuah sikap yang menurut saya sangat langka untuk hari ini bisa kita temukan. Bagaimana dengan kita yang memutuskan untuk menjadi seorang pelayan di gereja? Bagaimana sikap hati kita memutuskan untuk bekerja di ladangnya? Is there any sense of pride? Is there any sense of ownership dalam hal yang kita lakukan saat ini? Seberapa besar sih rasa kepemilikan kita bekerja di ladangnya Tuhan? Saya merindukan setiap daripada kita itu own that sense of pride and ownership in doing what we do, week in, week out, years after years. Saya bisa menyebutkan nama-nama yang sejak jauh sebelum keberadaan gereja ini ada. They take ownership in their ministry. Bukan karena mereka apa ya? It's not because that they claim it's theirs, no. Melainkan mereka tahu betul bahwa sebenarnya bekerja di ladangnya itu sebuah kehormatan. Bahwa di banyak sekali orang-orang, tapi dia dapat dipilih, dia dapat memulai sebuah pekerjaan yang begitu indah. And I miss and I long for every one of us to have that sense of ownership dalam kita melayani di gereja. I hope one day we are able to see that truly when we are the servant of the Lord, there is a sense of joy, there is a sense of proud yang keluar. Bahwa kita akhirnya dapat mengerti bahwa yes, it is why
we call it is an honor, it is a privilege. Karena sebenarnya sungguh itu semua adalah sebuah kehormatan. Hari ini saya berharap, as we are stepping into the new year, we will grow even more to fit the shoes that is made for us. That we will grow even more to walk the path that is set before us to walk on. I pray and I hope for us to even more to consistently and constantly make the right progress. And I hope for us to even more understand the depth of what we do. Hari ini, let's not focus our eyes kepada tugas yang begitu besar. Let us not focus kepada jumlah pekerja yang begitu sedikit untuk tuayan yang banyak. Melainkan, let's set our eyes, let's set our focus kepada Tuhan yang empunya tuayan. Let us focus kepada sumber dari sukacita yang abadi dan yang sebenarnya. Hari ini, saya ingin mengundang, jika ada dari saudara yang rindu untuk melayani tempat ini. In fact, let's not limit ourselves. Jika saudara ingin melayani orang-orang di sekitar saudara, just raise your hand. You can click, you can chat. Some of the leaders in this place will be able to help you, will be able to guide you, and certainly we will be able to pray for you. Kalau ada di antara saudara-saudara, teman-teman, yang you are weary, that you are tired, that you are exhausted, I'd like to also to pray for you guys. And if there is any of you di tempat ini yang mungkin wondering, what is this guy been talking about? What is this guy been talking about mengenai that source of joy, that source of strength? I'd like to pray for you guys too. And to end the session, let us bow our head. Father God, thank you once again for this beautiful opportunity, for this beautiful moment. Terima kasih Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan, not only to worship you, to praise you, but also to learn, to hear your words. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini, yang jika saat ini mereka sedang merindukan, atau mereka sedang mencari arti pelayanan sesungguhnya, atau mereka ingin mengenal siapa sumber dari sukacita itu. Hamba-Mu berdoa untuk Engkau dapat reveal yourself to them. May you touch each and every one of them. May you just work within them. Bapak, Engkau urapi mereka. Berikan mereka Tuhan keberanian. Berikan mereka kemampuan. Berikan mereka kekuatan untuk maju Tuhan. Hamba-Mu jauh dari sempurna. Hamba-Mu jauh daripada apa yang mungkin you even expect of me to do, to say. But one thing I believe, God, I am here at the right time, I am here at the right moment. We just want to pray together, collectively as a church. Izinkan kami Tuhan, Engkau pakai lebih jauh lagi. I'm sorry if in the past that we are too focused on doing what we do, on doing only church thing, God. Kami ingin melakukan maksud dan tujuan keberadaan kami, Tuhan. Biarkan Engkau sendiri yang memampukan itu semua. Engkau sendiri yang bekerja melalui setiap daripada kami.
that our being, that our existence is only to bring glory to you, only to bring glory for your name. Biarkan kehidupan kami, Tuhan, keberadaan gereja ini ada untuk menyebarluaskan sebuah kabar baik tentang Engkau, Tuhan. Bahwa Engkau begitu mengasihi dunia ini, bahwa Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal. Jika ada di tempat ini yang hari ini merasakan bahwa I am long for that love, I pray God that you just touch their life at this very moment. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, jika ada daripada kami yang dalam sakit penyakit, I pray for a healing over them. Jika ada anggota keluarga mereka yang sakit, I pray healing over them too. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau senantiasa memberkati tangan-tangan mereka, pekerjaan mereka, hati mereka, pikiran mereka. Hamba-Mu yakin bahwa Engkau telah dan Engkau sedang bekerja melalui kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you, guys. Hope to see you all next week. Happy Sunday. God bless. Bye-bye.